Nama saya Muhammad Hafiz Sidki, saya berasal dari Bekasi, sekarang belajar di Universitas Al-Ahqaf, Mustawa 4. Nama saya Muhammad Naufal, asal dari Madura. Saya belajar di Universitas Al-Ahqaf di tahun keempat. Momen yang paling berkesan kuliah di Al-Ahqaf ini, kita bisa menambah banyak teman dan relasi, ya kita bisa bertemu dengan pondok-pondok lain. Kalau misalnya di Indonesia kan kita temannya hanya di lingkupan Pondok Amselati, sekarang kita bisa berteman dengan pondok-pondok Sarang, Derboyo, mungkin yang habaibnya kayak di Dalwa dan juga Darul Habib. Kalau saya sendiri sih hampir sama dengan Kang Hafiz ya. Tapi ada satu momen yang menurut saya paling berkesan, yaitu ketika saya berhasil membawa teman kelas saya ziarah sekaligus rihlah ke daerah Boksan. Di situ kita mengunjungi beberapa makam, salah satunya Nabiullah Hadun alaihissalam, juga pengarang Busrul Karim Syekh Said Ba'asyan, juga pengarang qasidah Sa'duna Fid Dunya, yaitu Al-Habib Ahmad Al-Muhdar. Kultur shock kalau buat saya ya seperti kayak listrik, terus juga cuaca. Itu benar-benar beda banget ya sama di Indo. Listriknya itu 4 jam mati, nanti 4 jam nyala, apalagi di musim panas. Begitu juga dengan cuacanya, kalau misalnya panas ekstrim, kalau misalnya dingin ekstrim. Ya bersyukurlah tinggal di Indonesia. Kalau bagi saya kultur shock juga hampir sama kayak Hafiz ya, tentang listrik, di mana listrik itu hidupnya cuma 2 jam sekali, 2 jam hidup, 2 jam mati. Apalagi waktu kita datang itu bulan Ramadan, berat sekali. Bulan Ramadan itu di mana panasnya itu lagi memuncak, dan di situ tidak ada listrik. Jadi ya menurut saya itu sih paling membuat saya kaget. Kenapa milih kuliah ke luar negeri? Ya karena jujur dari saya pribadi itu emang diminta oleh umi saya setelah abah saya wafat. Karena saya juga dulu sempat kuliah di Mad Ali Amselati sampai semester 6. Di tahun 2020 itu abah saya wafat. Kemudian umi itu minta saya untuk keluar negeri, untuk kuliah di luar negeri. Mungkin ya supaya melatih mental juga seperti itu. Terus kenapa milih Yaman? Karena jujur saya waktu itu jatuh cinta ya sama habaib-habaib yang ada di Indonesia gitu, kayak Habib Muldir dan yang lainnya. Ketika beliau ceritain tentang Yaman, kayak di sini akhlak-akhlaknya gitu, makanya saya memilih untuk studi di Yaman karena jatuh cinta itu dengan akhlaknya beliau, dengan ceramah-ceramahnya beliau seperti itu. Kalau saya sendiri sih, kenapa kuliah di luar negeri ya? Yang pertama pastinya untuk mencari ilmu, terus yang kedua pengalaman. Tapi banyak dari orang-orang yang berpikiran emang di Indo kekurangan ilmu, emang di Indo kekurangan barokah kalau kita beralasan barokah. Tentunya tidak ya, bukan berarti orang yang pergi ke luar negeri itu di Indo kekurangan ilmu atau kekurangan barokah, tidak. Cuma mereka lagi mencari pengalaman yang lebih luas tentang kuliah di luar negeri. Dan juga saya mengamalkan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i bilang di Diwan Syafi'inya, mafil maqami li aklin wa di adabin min rohatin fadail autani waqtaribi safir tajid iwadon amman tufarikuhu wansib fa inna ladidal aishi fin nasobi inni ra'aitu fukufal ma'i yufsiduhu lausa hatoba wa illam yajri lam yatibi. Yang mana inti dari bait yang dibilang Imam Syafi'i tadi adalah Imam Syafi'i menyarankan kita untuk meninggalkan kampung halaman, merantau, mencari pengalaman. Seperti yang dikatakan beliau,
saya melihat genangan air itu, kalau air tidak berjalan, air itu akan keruh dan rusak. Tapi kalau air itu mengalir, air itu akan baik dan jernih. Tingkat kesulitan di Ahqaf ya mungkin dari mukorornya kali ya. Contohnya misalnya kayak mukoror fikih itu kan kita belajar di mustawa awal itu yang semester 1 dan 2 itu Yaqutun Nafis gitu. Terus yang di mustawa 2 itu langsung tinggi dia, kitab Minhaj gitu. Makanya ya buat teman-teman yang mau ke Ahqaf harus siapin mental. Kalau saya pribadi sih baru merasakan kesulitan ketika saya masuki tahun ketiga dan tahun keempat, di mana dengan padatnya jadwal dares yang kita lakukan, kita masih memiliki kewajiban buat menghafalkan Al-Quran, yang mana hafalan itu menjadi syarat untuk kita wisuda nanti di mustawa akhir. Untuk biaya hidup di Yaman, tentunya setiap orang pasti beda-beda ya. Tapi kalau kita lihat di umumnya anak-anak yang ada di sini, rata-rata mereka menghabiskan $50 atau $100 per bulan. Kalau $50 itu dirupiahkan sekitar 800 ribuan. Kalau $100 ya 1.600.000-an. Selain itu juga ya yang sudah disebutkan oleh Kang Noval, ada biaya dari Al-Ahqafnya itu membayar rusum makan setiap bulannya itu kisaran 600.000 rupiah. Itu ditransfer ke Al-Ahqaf yang Cirebon. Kemudian juga sama bayar iqomah per tahunnya itu 70.000 rial Yaman, atau mungkin kurang lebih ya 700.000 atau 800.000 rupiah. Pengalaman kuliah di luar negeri alhamdulillah bisa banyak relasi gitu ya, bisa melatih mental juga, kan jauh dari keluarga, masya Allah, mungkin ini juga kan sama keluarga gitu kan. Terus ya alhamdulillah apalagi di Yaman ini kita bisa umroh juga deket, bisa pakai bis gitu kan kalau misalnya mau umroh di Yaman. Dan juga alhamdulillah selanjutnya itu lingkungannya itu mendukung di sini, apalagi di Tarim. Ya mungkin udah pada tahu semua kan, di Tarim itu kan lingkungannya jauh, maksudnya tidak bercampur lah antara laki dan perempuan, seperti itu. Pengalaman yang saya dapatkan di sini yaitu tentang ketawaduan masyayiknya dan juga orang-orang yang ada di Tarim. Seakan-akan mereka itu tidak membedakan antara orang awam sama orang alim ya. Maksudnya penampilannya itu semua sama. Cuma ketika beliau dares atau mengajar itu masya Allah baru kelihatan bahwa beliau itu ilmunya sangat dalam ya. Dan juga seperti yang diomongin sama Kang Hafiz, Yaman di sini dekat dengan Saudi. Jadi kita jarak antara Yaman sama Saudi kalau mau umroh lewat jalur darat itu bisa, cuma 6 jaman ya. Untuk pendaftaran memasuki Al-Ahqaf tiap tahunnya pasti membuka pendaftaran ya. Dan biasanya ketika Ahqaf membuka pendaftaran itu ada brosur atau link yang disebar secara online, dan nantinya kalian bisa dilihat di Maktab Al-Ahqaf. Di situ nanti kalian langkah pertama mengisi email dan tujuan kalian. Tujuan di situ ada 3 macam, ada Al-Ahqaf University atau Ribat Alawiyah atau Markas Lugoh. Nah, ketika kalian sudah memilih tiga salah satu dari 3 ini, kalian nanti bakal melengkapi berkas-berkas yang mencakup ijazah dan surat rekomendasi dari pondok terakhir atau sekolah terakhir. Setelah itu nanti tinggal menunggu konfirmasi nomor transfer, kode transfer. Ketika kode transfer sudah keluar, kalian wajib transfer sebesar 1 juta rupiah. Kalau sudah transfer, kalian tinggal nunggu tanggal tes.
Nah, nanti ketika tanggal tes sudah ditentukan, kalian semua harus pergi ke pusat tesnya, Maktab Al-Ahqaf, yaitu di Cirebon, Jawa Barat. Di situ nanti tesnya mencakupi soal tahriri sama syafahi ya. Kalau tahriri itu ada 10 soal, 5 soal nahwu, 5 soal fikih. Kalau untuk syafahi nanti kalian langsung muhawarah sama asatid yang di sana.